Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Fiuni di pembelajaran matematika hari ini. Nah, kita akan melanjutkan tentang materi kita yang kemarin, tapi sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pembelajaran kita kali ini akan menjadi pembelajaran terakhir di materi persamaan kuadrat. Nah, subbab yang akan kita bahas adalah penerapan persamaan kuadrat dalam masalah nyata. Nah, seperti apa? Kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Namun, sebelum kita membahas inti dari materi penerapan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama yaitu penyelesaian persamaan kuadrat dengan rumus dan hubungan hasil akar-akarnya. Yang kedua, menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Apakah kalian sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Ibu harap dalam situasi pandemi seperti ini, meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, Ibu berharap kalian di rumah tetap selalu semangat dan siap menerima pembelajaran dan tidak lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Nah, sekarang kita akan membahas inti dari materi kita pada hari ini. Aplikasi persamaan kuadrat. Dalam kehidupan nyata, persamaan kuadrat sering digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Berikut ini diberikan contoh yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Contoh yang disediakan adalah ada suatu pekarangan berbentuk persegi panjang. Kalian bisa bayangkan suatu pekarangan berbentuk persegi panjang. Pekarangan tersebut memiliki panjang 10 meter lebih panjang daripada lebarnya. Diketahui dalam sertifikat tanah bahwa luas pekarangan tersebut yaitu 200 meter persegi. Yang ditanyakan, berapakah lebar dan panjang pekarangan tersebut? Sekarang kita akan membahas penyelesaian dari permasalahan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Di sini diketahui pekarangan tersebut memiliki panjang 10 meter lebih panjang daripada lebarnya. Kita perhatikan yang huruf diberi warna merah. Luas pekarangan tersebut yaitu 200 meter persegi. Ditanya, berapa panjang dan lebar pekarangan tersebut? Di sini Ibu sudah menggambarkan suatu pemisalan dari luas pekarangan yang sudah dijelaskan tadi. Di sini lebarnya kita misalkan X, dan panjangnya, karena panjangnya 10 meter lebih panjang daripada lebarnya, dan lebarnya dimisalkan X, maka panjangnya menjadi X ditambah 10. Misalkan lebarnya X dan panjang X ditambah 10. Kemudian menggunakan rumus luas persegi panjang, yaitu luas sama dengan panjang dikali lebar. Luasnya sudah diketahui bahwa 200 meter persegi. Jadi langsung kita substitusikan bahwa L sama dengan 200, panjangnya yaitu X ditambah 10, dikali luas lebarnya, kita misalkan X. Sehingga 200 sama dengan X dikali X, sama dengan X kuadrat, dan 10 dikali X dengan 10X. Sehingga X kuadrat ditambah 10X. Kemudian 200-nya kita pindah ruas, sehingga X kuadrat ditambah 10X dikurangi 200. Kemudian dengan menggunakan persamaan kuadrat metode yang pertama, yaitu metode pemfaktoran. Didapatkan bahwa X ditambah 20 dikali X dikurangi 10. Sehingga X ditambah 20 sama dengan 0, menjadi X sama dengan min 20. Atau X dikurangi 10 sama dengan 0, didapatkan X sama dengan 10. Karena panjang tidak mungkin negatif, maka yang diambil adalah X sama dengan 10, sehingga lebarnya sama dengan 10 meter. Sedangkan panjangnya menggunakan rumus yang tadi, yaitu X ditambah 10, diketahui X-nya berapa? 10. Jadi kita langsung substitusikan 10 ditambah 10, sehingga didapatkan panjangnya sama dengan 20 meter. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang kedua. Di sini sebuah lapangan berbentuk persegi panjang. Diketahui panjangnya 2 kali dari lebarnya.
Pada tepi sebelah luar 3 sisi lapangan dibuat jalan yang lebarnya 2 meter. Jika luas seluruh jalan yang diarsir pada gambar adalah 128 meter persegi, maka luas lapangan tersebut adalah, nah kita simulasikan di gambar seperti ini. Kalian bisa perhatikan gambarnya. Kemudian kita akan membahas penyelesaiannya. Nah, di sini Ibu akan melengkapi gambar atau simulasi gambar mengenai permasalahan yang tadi. Di sini, Ibu memisalkan lebar dari lapangannya yaitu X. Diketahui pada soal bahwa panjang dari lapangan ialah 2 kali dari lebarnya, sehingga panjang dari lapangan adalah 2 dikali X. Kemudian disebutkan juga pada soal bahwa 3 sisi luar dari lapangan yaitu berukuran 2 meter. 3 sisi luar lapangan yaitu dimasukkan ini. 2 meter, 2 meter, dan 2 meter. Sehingga untuk lebar jalannya, di sini Ibu misalkan suatu persegi panjang ABCD. Sehingga didapatkan untuk lebar BC ialah lebar lapangan ditambahkan dengan lebar jalan pada sisi yang sini. Sehingga X ditambahkan dengan 2 meter sama dengan X ditambah 2. Kemudian untuk panjangnya, yaitu panjang AB, 2 meter ditambahkan dengan 2X ditambahkan 2 meter. Sehingga didapatkan untuk panjang AB adalah 2X tambah 4. Selanjutnya yaitu alternatif penyelesaian masalah. Diketahui luas ABCD, kita ketahui ABCD adalah berbentuk persegi panjang. Maka rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Panjangnya yaitu panjang AB, 2X ditambah 4. Dan lebarnya, lebar dari BC yaitu X ditambah 2. Sehingga didapatkan 2X ditambah 4 dikali X ditambah 2. Kemudian dikali silang, didapatkan hasil 2X kuadrat ditambah 8X ditambah 8. Kemudian selanjutnya adalah luas dari lapangannya. Lapangannya juga berbentuk persegi panjang. Rumusnya panjang dikali lebar. Panjang dari lapangan adalah 2X dan lebar dari lapangan adalah X. Sehingga rumusnya adalah 2X dikali dengan X. Didapatkan hasil 2X kuadrat. Setelah itu luas jalan ini diketahui pada soal bahwa luas jalannya sama dengan 128 meter persegi. Luas lapangan dapat ditentukan dengan mengurangkan luas ABCD dengan luas jalan. Secara matematis dapat dituliskan luas lapangan sama dengan luas ABCD dikurangi dengan luas jalan. Jadi luas ABCD dikurangi dengan luas jalannya. X kuadrat. Luas ABCD didapat tadi 2X kuadrat ditambah 8X ditambah 8. Sedangkan luas jalan yaitu 128. Kemudian 2X-nya pindah ruas, sehingga 2X kuadrat dikurangi 2X kuadrat sama dengan 0. Langsung dituliskan bahwa 0 sama dengan 8X ditambah 8 dikurangi 128. Kemudian kita sederhanakan menjadi 8X dikurangi 120. Didapat dari 128 dikurangi 8. Kemudian 120-nya kita pindah ruas. Sehingga didapatkan 120 sama dengan 8X. Kemudian X sama dengan 120 dibagi 8. 120 dibagi 8 sama dengan 15. Maka 15 sama dengan X. Sehingga dapat diketahui bahwa lebar sama dengan 15 meter. Yang ditanyakan apa? Luas dari lapangannya. Luas lapangan adalah 2X kuadrat. Sini 2X kuadrat. Sehingga sama dengan 2 dikali X-nya sudah diketahui. 15. Maka langsung kita substitusikan. Sehingga 2 dikali 15 kuadrat. Didapatkan hasil yaitu 450 meter persegi. Jadi disimpulkan bahwa luas lapangan adalah sebesar 450 meter persegi. Seperti biasa, setelah
pemaparan dari materi, Ibu menyediakan latihan soal. Di sini Ibu menyediakan 2 latihan soal. Yang pertama yaitu seutas kawat sepanjang 12 cm dipotong menjadi 2 bagian, dengan panjang masing-masing potongan adalah X dan 12 min X. Setiap potongan kemudian dibentuk menjadi persegi. Nilai X yang memenuhi agar luas kedua persegi sama dengan 5 cm persegi adalah. Soal yang kedua, Pak Badu mempunyai kebun yang berbentuk persegi panjang dengan luas 600 meter persegi, sedangkan kelilingnya 100 meter. Tentukan ukuran panjang dan lebar kebun Pak Badu tersebut. Nah, latihan soal ini kalian bisa kerjakan di buku catatan. Ibu harap kalian bisa mengerjakan dengan benar dan diteliti setiap inti permasalahan dari soal-soal berikut. Sebagai penutup dari pemaparan materi Ibu pada hari ini, di sini Ibu memberikan suatu kesimpulan bahwa persamaan kuadrat bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mencari panjang, lebar, tinggi, luas, maupun keliling. Dan dalam pengerjaan soal dibutuhkan ketelitian serta keterampilan dalam membentuk model matematika yang sesuai dengan petunjuk soal. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan kalian pahami dengan baik materi yang telah Ibu paparkan tadi dan kerjakan latihan soalnya dengan benar. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran kali ini yang kita dapat bisa berguna selalu untuk kita ke depannya. Dan sampai bertemu di pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.